Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tak bosan kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada sore hari ini, menjelang malam, kita dapat bersama-sama bertatap muka, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak bosan kita bersyukur untuk senantiasa mengikuti setiap sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama berselawat kepada beliau. Semoga selawat kita menjadi sebuah syahadah ataupun pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain berselawat, kita juga perintahkan untuk ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas satu topik yang kita beri judul salat lepas minum soju apa harus diulang. Ini masih dalam rangkaian tema fikih minoritas, satu judul yang pernah disampaikan kepada saya oleh teman-teman, khususnya ketua MI yang lama. Jadi ada beberapa judul dan ini adalah salah satu judulnya. Tidak saya ubah, judulnya sesuai dengan apa yang disodorkan kepada saya, dengan judul salat lepas minum soju apa harus diulang. Tentu istilah soju buat teman-teman Indonesia bukanlah sesuatu yang asing, ya. Ini adalah istilah di Korea saja. Akan tapi kalau kita ingin masukkan kepada pembahasan kita pada malam hari ini, sesungguhnya soju itu adalah bagian dari khamr atau minuman keras. Makanya di awal saya menyampaikan tentang definisi khamr. Ada 3 hal di sini yang saya sampaikan tentang definisi khamr. Yang pertama, khamr itu adalah setiap yang memabukkan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Kategorinya khamr. Ya. Maka apapun namanya, selama dia memabukkan, dia masuk kategori khamr. Ya. Dan tentu karena dia memabukkan, maka kemudian diharamkan. Wa kullu muskirin haramun. Yang pertama. Yang kedua definisinya adalah kullu syarabin askara fahuwa haram. Khamr itu masuk kategori minuman yang memabukkan, sekali lagi, ya. Maka dia mutlak diharamkan berdasarkan hadis dari Bukhari dan Muslim. Kullu syarabin. Nah, kullu syarabin ini maknanya umum. Maka minuman apapun, ya lebih umum lagi ini, apapun namanya,
Bahkan bisa saja ya, selain daripada khamar itu sendiri atau minuman itu sendiri, kalau dia terkategori pada sesuatu yang dapat memabukkan, maka dia bisa diharamkan. Apakah nanti narkotika misalkan, ya, ataukah nanti misalkan obat-obatan misalkan yang itu dapat memabukkan seseorang yang kita tahu misalkan di masyarakat umum, ataukah nanti ada benda-benda yang tidak terkategori atau termasuk pada minuman sendiri, ya, ganja dan lain sebagainya, maka dia ketika memabukkan maka menjadi haram. Yang ketiga, disebut khamar itu di dalam hadis disebutkan al-khamru ma khamarul aqla. Ya. Khamar itu adalah segala sesuatu yang dapat menutup akal. Ya. Jadi kalau orang sudah minum khamar, itu akalnya tertutup. Ya. Dia itu disebut muskir dalam bahasa Arab, dan dia satu istilah dengan orang yang akan meninggal. Orang meninggal disebutnya apa? Sakaratul maut. Nah, sakarat itu juga sukron dalam bahasa Arab. Ya, bukan pakai shin ya. Kalau pakai shin artinya syukron itu terima kasih. Ini pakai sin. Ya. Sukron. Ya. Sesuatu yang dapat memabukkan. Sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Makanya ketika orang sakaratul maut itu akalnya tidak berfungsi lagi. Dia seperti orang mabuk. Orang yang kalau sudah mabuk, dia tidak bisa diajak ngobrol, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dan seterusnya. Nah, itu yang berbahaya. Padahal secara jelas dalam Al-Quran misalkan apapun yang dapat merusak manusia pada bagian tubuhnya, bahkan sampai membuat orang itu bisa berada pada kerusakan, meninggal misalkan, bahkan itu adalah sesuatu yang dapat diharamkan. Ya. Saya pernah sampaikan bahwa prinsip agama ini ada, itu diantaranya adalah untuk menjaga akal manusia. Selain nanti hibzun nafs, ya, menjaga jiwa manusia. Selain nanti juga termasuk hibzun nasl, menjaga keturunan. Juga termasuk hibzul mal, menjaga harta. Dan yang paling terpenting adalah hibzuddin, menjaga seseorang itu bisa beragama dengan baik. Nah, kategori khamar kemudian bisa diharamkan, ya, karena dia kemudian dapat menutupi akal manusia sehingga tidak bisa beragama dengan baik, dan akalnya misalkan tertutup sehingga dia tidak bisa hidup normal seperti yang lain. Bayangkan orang kalau sudah atau kecanduan dalam skala yang besar, atau kita bisa bilang sebagai peminum khamar, ya, maka nanti fungsi akalnya itu sudah banyak kerusakan-kerusakan. Nah, di dalam Islam, budaya minum khamr itu sebenarnya, atau budaya orang Arab sebelum datangnya Islam, itu terbiasa minum khamr. Dan khamr itu jadi sesuatu yang biasa. Makanya ketika Islam datang, itu proses pengharamannya tidak sekaligus. Ya. Jadi saya pernah sampaikan bahwa pengharaman sesuatu itu identik dengan yang disebut dengan illah. Illah itu artinya adalah sebab. Jadi ketika sesuatu diharamkan itu ada sebabnya. Khamr diharamkan sebabnya dia tadi khamarul aqla. Dia bisa menutup akal. Yang paling prinsip dia adalah sesuatu yang muskir, memabukkan. Ya. Jadi awalnya ketika masyarakat Arab itu melakukan kebiasaan ini dan belum terkait dengan satu ibadah tertentu dan tidak sampai kemudian, ya, katakanlah mereka itu ada yang minum tapi kemudian tidak sampai mabuk misalkan dan seterusnya, pengharamannya tidak total. Tapi ketika dilihat bahwa kerusakan ataupun sisi mudorotnya lebih banyak, maka kemudian
perlahan demi perlahan khamar ini diharamkan. Makanya kalau kita lihat prosesnya, yang pertama ini, ya, yang pertama awalnya dibolehkan. Ya. Min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu, ya, sakaron wa rizqan hasanan. Ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Ya, jadi di zaman itu khamar itu dibuat dari perasan anggur. Kalau hari ini dengan yang lain misalkan. Ya. Makanya definisinya kalau kita kembali kepada definisi umum, ya sebenarnya tidak melihat dari apa yang dia dibuat, tapi lebih kepada fungsinya. Kalau dia kemudian memabukkan, maka menjadi haram. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah adanya keterangan bahwa mudaratnya lebih besar. Di awalnya tidak diharamkan, ya bolehlah katakan seperti itu. Tapi kemudian ketika dilihat bahwa manfaat dibanding mudarat, manfaat dan mudaratnya ternyata lebih banyak mudaratnya, maka kemudian diharamkan secara perlahan. Atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat muslim pada saat itu di Arab hanya menyampaikan bahwa kasih tahu kepada mereka informasi bahwa Islam itu mengatakan bahwa khamr itu sesuatu yang lebih banyak mudaratnya. Belum sampai mengharamkan. Nah, pada tahap yang ketiga, ketika terlihat bahwa banyak orang yang sehabis minum minuman khamr dan kemudian dia sholat, ternyata dia tidak bisa sholat dengan baik. Bisa saja kemudian bacaan-bacaan tertentu yang tadinya harusnya mengatakan aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah jadi keliru misalkan, la a'budu ma ta'budun jadi keliru-keliru, tuh nggak kelar-kelar bacaannya. Bisa saja itu disebabkan oleh tidak berfungsinya akal secara baik. Maka kemudian pada tahap ketiga itu ada larangan ketika sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara. Hai orang yang beriman, jangan kamu sholat ya ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, 3 tahapan ini kemudian muncul tahapan yang terakhir, yang keempat, sehingga khamar itu diharamkan secara mutlak. Sampai nanti ada hadis menyebutkan ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Misalkan, mau dia sedikit banyak tetap haram. Bahkan nanti yang dihukumi haram bukan cuma si peminumnya saja. Walaupun nanti secara dampak antara peminum dengan yang tidak minum bisa berbeda misalkan secara hukum. Tapi keharamannya itu bukan hanya sekedar mereka yang minum saja. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menjelaskan tentang keharaman ya khamar ini secara mutlak. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Perhatikan kalimatnya, hadirin rahimakumullah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah ridsun, kotor, termasuk perbuatan setan. Ya. Bahkan ini kalau kita lihat proses atau cara Allah mensejajarkan tentang khamar ini termasuk bagian dari apa? Berkorban untuk berhala, bagian dari mengundi nasib dengan panah, bagian dari berjudi. Ini termasuk kalau dalam kategori dosa itu termasuk ummul khaba'ith. Termasuk dosa induk. Orang kalau udah minum khamar itu susah dia. Ya, udah terbiasa apalagi susah dia. Coba-coba aja bahaya, apalagi terbiasa. Ya, nggak bisa mengontrol dirinya.
kemungkinan konflik dengan orang besar misalkan. Dan biasanya orang meminum hal tersebut juga disebabkan kadang-kadang mereka ingin mencari solusi yang sifatnya cepat dalam kehidupan. Punya masalah lari ke minuman keras. Ya. Bahkan di sini disebutkan termasuk perbuatan setan. Jadi ada dua yang membuat dia jadi haram. Yang pertama karena kotor, ya, termasuk perbuatan yang dianggap kotor, dan yang kedua termasuk perbuatan setan. Bahkan pada ayat selanjutnya ke-91 disebutkan perintahnya langsung, ya. Oh, maaf, masih dalam ayat yang 90, fastanibuhu. Nah, di sini kata perintah yang bermakna wajib untuk ditinggalkan. Fastanibuhu, maka tinggalkan. Semua itu termasuk khamar di dalamnya, agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Coba cari di Al-Quran ayat yang berbicara tentang keberuntungan dalam kehidupan atau kesuksesan dalam kehidupan, itu biasanya dikaitkan dengan ibadah. Maka kalau kalau hal ini kemudian membuat kita harus meninggalkannya, berarti kan ini sesuatu yang paradok, sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip di mana kita bisa mendapatkan kesuksesan hidup tadi. Misalkan Al-Quran menyebutkan orang yang sukses itu yang sholatnya khusyuk, orang yang meninggalkan zina, orang yang tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, misalkan baik perkataan ataupun perbuatan, orang yang suka berzakat, misalkan orang yang selalu memelihara sholat, misalkan. Nah, bagaimana mungkin prinsip-prinsip itu bisa dilakukan ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu khamar tadi, fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab misalkan ada sighatul amri, ya, ada kalimat yang menggunakan redaksi perintah, maka itu mengindikasikan atau bermakna wajib, karena asal daripada perintah itu wajib. Maka larangan ini bermakna wajib untuk ditinggalkan bagi siapapun yang melakukan atau meminum khamar. Ya, ini juga disebutkan dampak yang akan terjadi apa? Innama yuridu syaitan an yuqi'a, ya, bainakumul adawah wal baghdha fil khamar wal maisir. Biasanya orang kalau sudah minum khamar, katanya di sini disebutkan, ya, dia akan terpicu untuk melakukan permusuhan, kebencian, karena setan itu suka dengan hal tersebut. Ya, orang gara-gara judi bisa terjadi kebencian, permusuhan. Orang gara-gara khamar bisa terjadi kebencian dan permusuhan dan seterusnya. Dan bahkan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka hentikanlah dari mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, ini disebutkan, ya, jadi bukan cuma yang minum, teman-teman sekalian, ya, bukan cuma yang minum yang diharamkan. Ya. La'anallah al-khamra, ya, wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Jadi Allah melaknat itu khamarnya sendiri, orang yang minumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang ngambil hasil, orang yang meminta untuk diantarkan, semua mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan, saya nggak minum tapi ngumpul sama orang-orang yang minum, berat juga. Ya, berat juga hukuman di hadapan Allah. Ya. Maka ijma para ulama, ya, jadi kalau udah ijma, ya, para ulama, ya, tadi sisi kemutlakannya jelas, ya, mutlak, ya, menjadi haram karena para ulama sendiri, ya, bersepakat akan keharamannya. Jadi rahimakumullah, kita bicara hukuman sekarang, ya. Jadi sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu Allah adil, dan kayaknya Islam yang agama sangat proporsional dibandingkan agama yang lain. Ya, Islam bicara tentang kebaikan, maka ada kebaikan yang diperoleh.
Ketika kita melakukan kebaikan apapun itu ada balasan yang Allah ingin sampaikan. Tapi ketika kemudian itu sesuatu yang membahayakan, ya bukan cuma buat diri kita, bahkan buat orang lain. Peminum khamar itu bahaya buat diri, buat orang lain juga bisa bahaya. Ya, tadi bisa terjadi permusuhan, konflik yang nggak berujung dan sebagainya itu. Maka pasti juga karena dia mudarat, karena dia itu dosa, ada hukuman yang akan diberikan. Yang pertama hukumannya adalah disebutkan hukuman cambuk bagi peminum khamar. Jelas dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang minum khamar maka cambuklah. Ya. Hadis ini mutawatir, ya, disebut mutawatir karena banyak yang meriwayatkan, ya bahkan tabaqatnya termasuk ya, para sahabat, ya. Banyak sahabat dari banyak sahabat ya yang meriwayatkan tentang hadis ya, hukuman cambuk bagi mereka yang minum khamar. Nah, di dalam Islam ini ternyata ada yang disebut dengan hudud, teman-teman. Hudud itu sebenarnya adalah hukuman yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang itu semestinya dipraktekkan seperti itu juga. Kalau kemudian hukuman itu bukan berangkat atau berasal dari Al-Quran ataupun hadis yang kita tidak sebut dalam istilah fikih hudud, itu namanya ta'zir. Misalkan contoh, tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang minum khamar itu nanti dipenjara. Nah, itu berarti ta'zir namanya, ta'zir namanya. Tapi dalam had atau hudud yang termaktub dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu disebutkan bahwa mereka yang minum khamar itu ya itu hukumannya dicambuk. Nah, tentang berapa jumlah cambukannya ya di sini para ulama ya berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama mengatakan 80 kali. Ini berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali ya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Malik ya. Kemudian yang kedua, pendapat ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i yang menyebutkan 40 kali. Saya kira mau 40 kali, mau 30 kali, ya, 80 kali bahkan, ya, jangan coba-cobalah. Ya. Gara-gara ada narkoba, kita punya saudara misalkan, ya, dihukum. Di penjara misalkan, kita hukum positif yang berlaku ya, bukan hudud yang ada dalam Al-Quran. Karena sepertinya yang menerapkan ini baru beberapa negara Muslim saja. Ya, negara kita belum menerapkan itu. Yang kena apa? Narkoba misalkan atau minuman keras misalkan, ya, dia ditangkap penjara misalkan. Teman-teman sekalian, kehidupan mereka dalam penjara saja sangat menyakitkan. Tempatnya nggak layak, bahkan mohon maaf kadang-kadang ini negara kita ya yang luar biasa bagusnya gitu ya, sampai nanti di dalam orang mau keluar dari narkoba saja susah karena ada yang ngasih pasokan di sana. Jadi kalau udah masuk malah kemudian jadi candu kita. Itu ketika kita kemudian mau, itu ada yang jualan itu di dalam. Itu bukan cuma ada di film, itu nyata. Ya, bukan di film-film gangster-gangster itu. Tapi itu nyata ada di Indonesia seperti itu. Ketika sudah ketangkap, ya bukannya orang bisa kemudian terrehabilitasi, sehingga dia kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, malah ya di dalam itu ada yang tetap menjualnya. Allah alam ya oknum yang pasti. Walaupun dia polisi, dia juga oknum. Dia pejabat tinggi juga oknum. Ya. Iya. Rahimakumullah. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, yang masuk dalam pembahasan kita ini sebenarnya terkait dengan masalah sholat. Ya. Hukuman yang diberikan kepada mereka peminum khamar, ya, maupun sedikit ataupun banyak, ya,
Kalau sedikit berarti kan nggak memabukkan, tapi tetap saja dianggap minum khamr. Maka di sini disebutkan apa? Ya, dari hadis Ahmad, orang yang minum khamr tidak diterima salatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberinya taubat kepadanya. Namun bila kembali lagi, maka Allah, ya, hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal. Apa sungai Khabal itu? Beliau menjawab, nanahnya penduduk neraka. Taubatnya diterima, tapi dia melakukan lagi, maka Allah nggak kasih maaf kepada dia. Dia akan diberikan minuman nanah dari neraka. Kemudian hadis yang lain menyebutkan, siapa yang minum khamar meski tidak sampai mabuk, hadisnya jelas ya, tidak diterima sholatnya selagi masih ada tersisa di mulutnya atau tenggorokannya. Apabila dia mati dalam keadaan kafir, atau dalam redaksi yang lain jahiliyah. Bila sampai mabuk, maka tidak terima sholatnya 40 malam. Dan bila dia mati dalam keadaan kafir. Nah, para ulama mengatakan bahwa orang yang minum khamar itu kafir. Kafir di sini ya bukan berarti dianggap murtad dalam Islam atau dari Islam, melainkan bahwa dia seperti orang kafir yang apabila melakukan sholatnya nggak diterima. Ya, maka jangan coba-coba teman-teman. Ya, punya masalah jangan jauh dari Allah. Orang yang datangin masalah juga Allah. Kembalinya harusnya kepada Allah. Ya, apalagi kembalinya kepada orang-orang yang menurut kita itu tidak bisa memberikan solusi dalam persoalan kita. Ya. Di sini tempat terbuka luas, harga soju sangat murah. Kalau dalam pikiran kita itu yang bisa menyelesaikan masalah, tidak sedikit orang yang akhirnya ketika punya masalah lari ke cara itu. Cuman 1.000 perak udah bisa beli soju. Dan di semua tempat ada. Norebang kebuka luas. Tempoh hari ada yang meninggal gara-gara ya di Norebang dia kemudian berkelahi ya meninggal. Ya, bagian kepalanya ada yang sampai ya pecah, gigar otak bagian belakang, dan kemudian dipulangkan ke Indonesia gara-gara hal itu. Jadi itu ya, kekafirannya itu bukan berarti dianggap dia telah murtad. Akan tetapi yang dimaksud kafir di sini adalah ya dia nggak diterima sholatnya. Ya, seperti itu. Berapa lama? 40 hari tidak diterima sholatnya. Ya. Makanya sungguh sangat rugi orang yang dia minum khamar. Ya. Tetap wajib sholatnya tapi nggak diterima. Dia hukum sholat tetap wajib dan dia harus melakukan tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan tadi, apakah dia harus mengulang? Ya nggak perlu. Tapi sholatnya nggak diterima saja. Nggak perlu dia mengulang. Enak saja dong mengulang. Emang dia dihukumi seperti orang yang sedang karena tertidur misalkan, ya, karena dia gila misalkan, dia nggak dihukumi untuk bisa melakukan sholat. Rufi'al qalamu an tsalas. Ya, orang itu nggak kena kewajiban karena 3 hal. Anak kecil sampai dia balik. Kalau balik berarti diwajib. Ya. Orang tidur sampai dia bangun. Kalau dia masih tidur dia nggak dapat kewajiban. Tapi orang belaga-belaga tidur padahal dengar beda lagi halnya. Yang ketiga, orang yang gila sampai dia sadar. Nggak masuk kategori ini. Ini nggak perlu juga dia mengulang sholatnya. Sudah, walaupun dia sholat 40 hari nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman lantaran dia nyobain misalkan. Nyobain aja. Mau tahu rasanya seperti apa soju. Mungkin kayak jeruk nipis kali ya. Itu ya teman-teman ya, udah terjawab ya pertanyaannya. Ya, itu nggak perlu mengulang. Pokoknya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 40 hari.
Bahkan bukan cuma sholatnya. Nanti kita akan lihat konsekuensi yang lain selain dua hal tadi. Yang pertama ada hukuman, cambuk 80 atau 40. Ya, kalau mau pakai pendapat jumhur ulama, ya 80, pendapat Imam Syafi'i 40, cambuk. Ya, cambuknya bukan main-main. Ya, dicambuk betul-betul. Ya. Ya. Kemudian yang kedua ini sholatnya nggak diterima. Dan rahimakumullah. Nah, selanjutnya ini terakhir. Selain dua hal tadi, dicambuk dan kemudian sholatnya nggak diterima, yang pertama, ya, tadi pada ayat sudah disebutkan itu ya, bahwasanya ya, khamar itu termasuk seperti penyembah berhala. Ya. Dalilnya jelas dari Ibnu Majah. Ya, mudminul khamri ka'abidi wathanin. Ya. Pecandu khamar seperti penyembah berhala. Musyrik dong. Iya kan? Musyrik. Berarti sama saja dia seperti orang yang berbuat syirik di hadapan Allah. Dan syirik termasuk apa? Dosa besar. Dosa yang paling besar. Nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nggak segera taubat gimana? Ya, teman-teman jangan ya dek ya. Jangan ya dek. Ya. Yang kedua adalah jelas pecandu khamar tadi ya dalam hadis pun disebutkan ketika dia tidak bertaubat kepada Allah maka dia akan meminum nanah dari neraka. Dan di sini pun disampaikan pecandu khamar diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannah ya mudminu khamrin. Gak akan masuk surga orang yang minum khamar. Nah, terakhir teman-teman, ini gak kalah ngerinya kalau menurut saya ya. Itu adalah orang yang minum khamar, amalnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba. Pokoknya jangan ya deh ya. Karena kenapa? Disebutkan dalam hadis, khamar itu adalah induk kerusakan. Al-khamru umul khaba'is. Ya. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Kalau dia meminumnya, ya, maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Ini kan amal. Bisa semua amal. Ya. Fa in mata wa hiya fi batnihi, dan ketika dia mati ya dalam keadaan minum khamar atau di perutnya ada khamar, mata mitatan jahiliyatan, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Su'ul, mati dalam keadaan kafir. Saya hari ini melihat beberapa di sosial media ya, video tentang seorang ya, nyai atau syarifah dalam istilah orang-orang yang berketurunan Ba'lawi. Berarti kalau syarifah itu perempuan. Ada sebuah pesantren di daerah mungkin Jawa Timur, tidak salah. Ya, di nama pesantrennya Dalwa, Ustadz Ahmad Baharun, ya, Habib. Dia punya ibu baru meninggal. Ya. Ibunya ini meninggalnya, ya, subhanallah. Dia sebelum meninggal udah tahu mau meninggal. Kemudian dia bilang sama ya, orang di sekitarnya, aku mau kondangan. Diselesaikanlah semua tugas-tugas yang biasa dia lakukan. Ya, dia khatam Quran, biasa khatam sebutkan itu. Ya, dia bisa 3 kali khatam dalam 3 hari, 3 kali khatam dalam 1 hari. Ya, subhanallah. Kalau udah mau ngaji menghatamkan dari jam 2 sampai jam 8 pagi terus nanti sholat jeda kemudian baca Quran.
sudah tua orangnya. Jadi ketika dia mau meninggal, itu udah ngomong sama orang sampai orang bingung. Apa sih yang maksud kondangan? Ternyata dia pakai baju yang terbaik, dia melakukan sholat. Ya. Kemudian dia datang tempat tidurnya. Ketika ditanya, ibu mau kondangan kok tempat tidur? Sebentar lagi aku panggil ya Allah. Sampai tahu dia mau. Subhanallah. Itu yang saya pernah bilang. Orang istiqomah itu sampai mau masuk surga aja dia tahu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum. Teman-teman sekalian, ya, di akhir kalimat saya menyampaikan tentang cerita ini, maka jangan pernahlah kita berusaha untuk, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berusaha menjauh, ya, apalagi dengan dosa, baru kita lalai saja dengan sholat yang tadinya kita di awal waktu, kemudian kita undur-undur, itu bisa mengeraskan hati kita. Dan semakin kita sering melakukan itu, sholat kita kayak nggak ada rasanya itu. Hambar, nggak punya nilai. Apalagi kalau kita melakukan dosa. Sampai kemudian, ya, meninggalkan sholat. Sampai kemudian berani minum minuman keras misalkan di sini. Jadi segala hal yang sifatnya nggak boleh di sini jangan kita coba. Karena Allah kasih rezeki pada jenengan tuh banyak sekali sebenarnya. Kalau tidak bisa mengontrol dengan baik, bisa saja nanti kemudian uang yang dimiliki itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sekali saja masuk ke lubang dosa itu, maka bisa jadi jenengan tidak akan pernah bisa keluar dari lubang itu. Sekali saja masuk ke tempat maksiat, maka bisa jadi untuk keluar dari tempat maksiat itu akan susah. Karena kadang-kadang manusia itu membandingkan, ya, kok nikmat di sini, padahal itu cara setan untuk menjauhkan kita dari nikmat dalam beribadah kepada Allah. Oh, nikmat di sini, akhirnya terus keluar pun menjadi susah. Ya, saya mengingatkan ya, siapapun, ya, termasuk pada yang dengar video ini, ya, jaga baik-baik keimanan kita di sini. Ya, saya mengingatkan juga, masa sih 1 bulan nggak pernah ke masjid? Gimana syukur kita atas nikmat Allah? 1 bulan aja. Kalau nggak bisa tiap pekan, datanglah ke masjid. Atau setiap pekan cuma bisa sholat Jumat misalkan ke masjid, ya nggak apa-apa. Atau setiap pekan cuma bisa datang kajian, ya nggak apa-apa. Atau habis sholat langsung pulang, nggak apa-apa. Masa sepekan sekali saja nggak bisa? Paksain. Ya. Kalau nggak dipaksa, iman kita bisa roboh. Ya. Dan tidak mustahil, bisa saja kita melakukan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi intinya, ya, apa yang saya sampaikan tidak bisa diulang sholat tersebut. Bahkan kalaupun dilakukan dalam 40 hari, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, 1 2 nggak apa-apa. Dengan teman-teman untuk 2 pertanyaan yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Ya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah orang yang tadi ya, dia minum khamar, kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, artinya dia sampai kemudian bertobat dan mau meninggalkan, apakah sholatnya diterima, gitu ya? Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, taubatnya diterima atau tidak, gitu kan? Itunya dulu, ya. Karena kalau taubatnya nggak diterima, ya pasti ibadahnya nggak diterima. Benar nggak? Nah, berarti yang harus dipahami taubatnya diterima atau tidak dulu. Kenapa? Gara-gara dia melakukan satu dosa yang dianggapnya berbahaya buat dirinya. Satu dosa yang dianggap dalam Al-Quran itu atau hadis Rasulullah adalah induk daripada dosa-dosa. Ya. Maka yang menjadi bonus bagi dia itu adalah diterimanya taubatnya. Apakah sholatnya tidak diterima? Tidak diterima selama 40 hari sebagai hukuman bagi dia. Orang mau baik itu memang butuh proses. Bahkan orang yang bisa meminimalisir segala potensi munafik dalam diri saja, itu disebutkan dalam hadis, prosesnya sampai 40 hari. Bahkan saya pernah bilang sama teman kita yang ada di sini ya, atau dia suka datang kajian. Saya bilang, dia punya masalah. Ya, dan dia sudah salah jalan, katakan seperti itu. Saya bilang sama dia, kalau kamu serius mau keluar dari masalah kamu, bahkan Allah memberikan ya, jalan keluar yang cepat. Ya, saya nggak menjamin karena saya bukan Tuhan, kata saya. Tapi kamu bisa coba. Ya, silahkan kamu coba itu. 40 hari kamu melakukan ketaatan, sholat malam, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah memberikan jawaban yang terbaik. Ini memang butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Taubat kita pun akan dilihat itu sama Allah. Benar nggak taubat dalam 40 hari itu? Ya kan? Jangan-jangan cuma ngomong doang bertaubat. Menyesali ternyata baru berapa lama dia balik lagi. Kadang-kadang kita kalau punya masalah bilang begini, mana Tuhan? Kamu nggak pernah datang kepada Tuhan, nanya mana Tuhan? Orang kita nggak pernah datang, Tuhan manggil aja nggak pernah datang. Terus kita bilang, mana Tuhan? Kok saya punya masalah nggak kasih solusi? Orang baru datang sekali saja, orang yang datang bertahun-tahun masalahnya belum selesai saja nggak bilang mana Tuhan. Ya, jadi itu ya jawabannya. Taubatnya diterima kalau dia serius bertaubat. Taubat itu urutannya pertama menyesal. Ya. Yang kedua bukan cuma menyesal, tinggalkan dosanya. Yang ketiga tidak balik ke dosa yang sama atau tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Itu baru diterima. Ya tadi kebaikan teruji ketika 40 hari dilakukan. Taubat pun orang yang sudah melakukan perbuatan ini akan dilihat keseriusannya selama 40 hari itu. Walaupun dia beribadah meskipun nggak diterima, itu jauh lebih baik dibanding dia tidak melakukan sama sekali. Semoga saja dengan taubat dia walaupun sholatnya nggak diterima, katakan seperti itu, tapi amalan-amalan yang lain yang dilakukan sebagai bentuk pertobatan dia kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Itu ya saya kira jawabannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Karena waktu sudah susah ya. Satu lagi mungkin, silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, mengulang sebentar tentang dari surat Al-Maidah yang 90, yang artinya orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, dan perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.
Yang saya tanyakan di sini Ustaz, jadi bukan saja untuk mengundi nasib dengan anak panah. Nah, di era sekarang ini banyak orang-orang yang mengundi nasibnya itu dengan HP atau aplikasi. Nah, jadi yang saya tahu itu tidak ngapain, tapi uang bisa bertambah. Atau ada aplikasi yang lain itu dengan model grafik. Jadi kita bikin naik atau turun itu mungkin bisa masuk uang bertambah gitu. Nah, bagaimana hukumnya diperbolehkan atau diharamkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau itu dimasukkan pada kategori berjudi itu kan begini, kita masang katakanlah seperti itu untuk mendapatkan uang lebih besar dibanding yang disebut dengan berjudi. Ya, kalau itu termasuk kategori itu, ya, maka bisa saja diharamkan. Seperti halnya ada yang nanya sama saya kemarin tuh 17-an, ya, ada perlombaan yang kita disuruh, misalkan ada kayak undian gitu, ya, apakah diharamkan? Ada yang tanya ke saya coba baca berapa referensi yang ada, maka jawabannya rata-rata diharamkan, masuk kategori. Jadi kalau memang itu masuk kategori itu, perjudian itu, yang mengambil nasib dengan cara kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pasang, ya, apapun kemudian perantaranya, mau HP, mau langsung dan lain sebagainya, saya kira ini perlu hati-hati teman-teman. Ya. Pokoknya dalam Islam itu kita kalau mau mencari sesuatu itu ya cari yang aman lah. Ya. Kalau itu masih mendatangkan kegelisahan, nah berarti di situ ada sisi yang kita sebut dengan dosa. Kalaupun tidak sampai dosa, minimal syubhat. Itu dalam hidup itu harus jadi pegangan dalam hidup kita. Ini kok saya gelisah. Oh, berarti bisa jadi di situ ada sesuatu yang kalau tidak dosa maka bisa saja dia syubhat. Itu tuh harus jadi prinsip dalam hidup kita itu. Sekecil apapun, ketelitian dalam hal apapun yang sifatnya untuk biar kita lebih taat sama Allah, untuk biar Allah tuh ridho sama kita, itu harus kita upayakan. Jadi hidup itu enggak simpel kok sebenarnya. Allah ridho apa enggak, kayak gitu aja. Jadi kalau kita punya prinsip bahwa semua rezeki yang ngatur Allah, dan rezeki itu bukan hanya sekedar uang semata, ya, maka saya pikir ya kalau sudah jelas dia haram tinggalkan, kalau tidak tapi masih ada syubhat di sana lebih baik. Assalamualaikum.